Hai hai hai, halo semuanya. Halo anak-anak yang di rumah, khusus kelas 3 SD. Apakah kamu hari ini sudah siap belajar bersama Teacher Evelyn? Kembali lagi bersama Teacher Evelyn, kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita belajar, Teacher Evelyn mengajak kamu untuk berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas semua anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh belajar hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, mengurapi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian yang benar sehingga kami boleh memahami dan mengerti pembelajaran kami kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, menulis kalimat tentang ciri-ciri makhluk hidup, melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari, menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak di rumah, kamu pasti sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, bukan? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, coba sebutkan 2. Ayo anak Luktri, Teacher hitung sampai 5, kamu sudah menyebutkan 2 ciri-ciri makhluk hidup. 1, 2, 3, 4, 5. Teacher yakin kamu sudah menyebutkannya. Kita lanjut ya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Cara makhluk hidup bergerak tentunya berbeda-beda. Kalau kita manusia, kita bergerak dengan berjalan atau berlari. Pada hewan, hewan bergerak dengan berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita akan belajar hewan yang bergerak dengan kakinya atau berjalan, yaitu gajah, kuda, kambing, ayam, dan masih banyak lagi. Hewan yang bergerak dengan berenang menggunakan siripnya yaitu ikan, seperti ikan mas, paus, dan lumba-lumba. Hewan yang bergerak dengan terbang dengan sayapnya yaitu kupu-kupu, belalang, dan capung. Hewan yang bergerak dengan melompat yaitu katak, kelinci, dan kanguru. Hewan yang bergerak dengan merayap di dinding itu adalah cicak. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan bergerak? Ada yang tahu nggak anak Luktri? Kalau kamu belum tahu, kita cari tahu sama-sama ya. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Nah, tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat seperti hewan dan manusia. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari yang bertujuan memperoleh sinar matahari atau melindungi diri. Dan akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernapas. Bernapas artinya menghirup udara dan menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Belalang bernapas dengan trakea, ikan bernapas dengan insang, dan kita manusia, ayam, bernapas dengan paru-paru. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bernapas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan loh.
Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Batang tumbuhan dan jumlah daun bertambah banyak. Itu bukti bahwa makhluk hidup termasuk tumbuhan mengalami pertumbuhan. Dan akar tumbuhan bergerak ke dalam tanah untuk menyerap air. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, anak-anak, yaitu tumbuh. Tubuh kita mula-mula kecil, lama-kelamaan semakin besar dan tinggi sampai akhirnya menjadi dewasa. Coba kamu perhatikan gambarnya ya, dimulai dari bayi, beranjak ke anak-anak, remaja, sampai dewasa. Itu artinya bahwa kita adalah ayam, katak, nyamuk, ikan, dan masih banyak hewan yang lain. Nah, untuk hewan yang melahirkan, contohnya adalah kelinci, sapi, kucing, dan masih banyak lagi ya. Sekarang, giliran kamu untuk menyebutkan satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hitung sampai 3 ya. Ayo disebutkan. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, apa nama hewan yang kamu sebutkan pasca? Apa nama hewan yang kamu sebut, Riko? Mau bertanya kepada Angel, Gadisa, Erika, dan Giselle. Sebutkan satu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dijawab ya. Oke, sudah dijawab kan? Kita lanjut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi atau sumber tenaga bagi makhluk hidup untuk melakukan kegiatannya. Kamu bisa bayangkan kan, kalau kamu tidak makan, tentu kamu tidak punya tenaga atau energi untuk kamu belajar atau untuk melakukan kegiatan yang lain. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk tetap bertahan dan mempunyai energi untuk melakukan semua kegiatannya. Nah, ada hewan yang memakan tumbuhan, seperti kambing, kuda, sapi, dan hewan yang lainnya. Ada juga hewan yang memakan hewan lain, misalnya cicak, elang, ular, dan singa. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kita memperoleh makanan? Manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak bermacam-macam cara. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Gambar yang pertama adalah berjalan ke kiri atau berjalan ke samping kiri. Gambar yang kedua adalah berjalan ke samping kanan. Gambar yang ketiga adalah berjalan ke depan. Dan gambar yang keempat adalah berjalan ke belakang. Nah, untuk yang poin keempat, berjalan ke belakang, kamu harus hati-hati karena kamu tidak melihat yang di belakangmu. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar ya. Nah, yang kelima, berlari ke depan. Kamu tentu sudah pernah
lakukannya atau mempraktekkannya ketika kamu belajar PE atau olahraga. Yang keenam, berlari ke belakang. Ini sangat susah dilakukan ya, harus dengan hati-hati. Nah, yang ketujuh, berlari ke samping kanan, dan yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Perhatikan gambar berikut. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Coba perhatikan gambarnya anak-anak Luktri. Berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Saat melakukan gerakan ini, kamu harus hati-hati ya. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, kita patut mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sikap bersyukur salah satu pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Yang ini anaknya. Bagian-bagian pada lambang burung Garuda memiliki arti. Burung Garuda memiliki sayap paruh dan ekor. Ini melambangkan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Ini menggambarkan bangsa Indonesia selalu berbuat kebenaran. Kaki burung Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Ini perisainya ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Sila pertama hingga sila kelima. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, anak-anak Luktri, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Mengerti ya? Sikap bersyukur kepada Tuhan terdapat pada sila pertama Pancasila. Apa bunyi sila pertama? Apa nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ayo sama-sama dulu kita mengucapkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, apa lambang sila pertama anak-anak Luktri? Ayo. Iya, lambang sila pertama yaitu gambar bintang. Sikap bersyukur dapat dilakukan dengan banyak cara ya anak-anak. Di antaranya menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, merapikan dan membersihkan sekitar dan lingkungan kita, menjaga kesehatan tubuh dengan rajin mandi, itu adalah salah satu ucapan syukur kita. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menerapkan sikap bersyukur? Atau masih selalu bersungut-sungut? Nah, dengan belajar hari ini, kita diharapkan untuk mensyukuri apa yang kita punya, mensyukuri kehidupan kita ya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak Luktri dan untuk semua anak-anak yang belajar bersama teacher hari ini. Demikian pembelajaran kita kali ini, pembelajaran tematik kelas 3 SD. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.